Satu sektor yang diperkirakan paling terdampak penyebaran virus novel corona adalah pariwisata, terutama pasca keputusan penutupan penerbangan dari dan menuju ke Tiongkok yang berlaku per 5 Februari ini. Artinya potensi devisa Indonesia pun terancam berkurang. Tetapi seberapa signifikankah pengurangannya dan apakah ini akan benar-benar memukul sumber perekonomian destinasi favorit wisata mancanegara seperti Bali? Mari kita cek faktanya bersama dengan Ami Ardini. Silakan. Ya, Marvin, terima kasih. Pemirsa, memang industri pariwisata Indonesia ini bisa dikatakan ketar-ketir menghadapi mewabahnya virus novel corona dari Tiongkok. Sejak virus ini merebak di awal tahun 2020 pun, Indonesia seketika terkena imbasnya. Pertama ada travel warning dan juga sekarang ada pembatasan wisatawan asing asal Tiongkok dan ini memang sudah berlaku per 5 Februari. Nah, kita kembali soal imbas kepada Indonesia ini paling mudah kalau kita lihat dari berapa banyak wisatawan yang masuk ke bandara di Bali. Karena Bali adalah destinasi favorit wisman asal Tiongkok. Kita lihat ini dia, ternyata per Januari 2020 ada 10.000 turis Tiongkok yang sudah menyatakan batal untuk datang ke Bali. Mereka ini adalah sumber data yang didapatkan dari Astindo. Ada 10.000 turis yang membatalkan paket wisata mereka ke Bali. Sementara dari Bandara I Gusti Ngurah Rai Denpasar Bali ini juga ternyata per 25 Januari 2020 jumlah kedatangan para wisatawan mancanegara asal Tiongkok melalui bandara ini dari sebelumnya 129.600 penumpang ternyata mengalami penurunan sebesar 20%. Nah, ini dia kalau kita lihat memang 10.000 turis ini adalah angka yang signifikan. Kenapa? Karena Tiongkok ini merupakan negara kedua yang paling banyak berkunjung untuk berlibur di Indonesia dan destinasi favoritnya adalah Bali. Nah, ini kita lihat urutan lengkapnya berdasarkan data dari BPS sepanjang tahun 2019, negara-negara mana saja yang paling banyak datang untuk berlibur ke Indonesia. Ini kalau kita lihat ternyata kunjungan turis ke Indonesia tahun 2019 ini paling banyak atau didominasi oleh turis dari Malaysia yaitu sebesar 18,51%. Sementara Tiongkok ini ada di urutan kedua dengan total kunjungan adalah 2,07 juta kunjungan. Dan Tiongkok ini sebelumnya menempati posisi pertama, tetapi sekarang ternyata di 2019 Malaysia lah yang paling banyak datang ke Indonesia. Kemudian di urutan ketiga ada negara tetangga kita, ada Singapura 1,93 juta kunjungan, lalu Australia yang juga ini merupakan salah satu negara yang paling banyak datang ke Indonesia, turis mancanegaranya. Ini ada 1,39 juta kunjungan dan juga ternyata ada Timor Leste di sini. Jadi ketika Tiongkok ini terjadi wabah atau virus corona yang kemudian membuat pemerintah memutuskan untuk menutup penerbangan dari dan menuju Tiongkok, otomatis ini dampaknya juga akan signifikan. Nah, kalau kita lihat ini dari jumlah kunjungan, tetapi bagaimana kalau kita lihat dari spending para turis Tiongkok? Kita lihat kalau dari sisi spending, nah ini dia. Pengeluaran turis Tiongkok di Indonesia ini adalah data yang kami dapatkan dari BPS. Kali ini akan menentukan seberapa besar sebenarnya kerugian ekonomi Indonesia dari virus novel corona di sektor pariwisata. Kita lihat bahwa ternyata ada 2,7 juta kunjungan turis dari Tiongkok dan rata-rata perkunjungan turis Tiongkok ini menghabiskan 14 juta rupiah. Jadi totalnya sepanjang tahun 2019 ada 28,98 triliun yang masuk ke kas Indonesia atau yang dibelanjakan para turis Tiongkok ini di Indonesia. Pengeluarannya ini bisa bermacam-macam, mulai dari untuk berbelanja, kemudian transportasi, akomodasi, dan memang ini kalau dihitung ini paling mudah dengan kurs 14.000 ini. Nah, ini dia selanjutnya kita lihat berikutnya. Ya, kita lihat ini apakah memang turis Tiongkok ini adalah turis yang paling royal kala mereka berlibur di Indonesia. Kalau kita lihat ternyata tidak juga. Tetapi kalau lihat yang pertama adalah Eropa yang rata-rata menghabiskan 15,7 juta per orang. Nah, ini agak berbeda hasilnya dengan BPS tadi. Ternyata Tiongkok ini menurut dari perwakilan Bank Indonesia di Bali menghabiskan 9,66 juta rupiah per orang ketika mereka atau dalam satu kali kunjungannya di Bali. Yang pertama Eropa, kemudian ada Australia yang menghabiskan 13,4 juta per orang, lalu ada turis asal Jepang menghabiskan 11,19 juta per orang. Dan memang kalau dilihat dari jumlahnya
ya yang mereka habiskan itu mungkin tidak sebesar Eropa, Australia ataupun juga Jepang. Tetapi karena jumlah turis Tiongkok yang cukup besar sehingga bisa dikatakan nilai yang didapatkan Indonesia dari spending turis Tiongkok ini pun besar pula. Nah, kembali ke pertanyaan awal tadi adalah seberapa menyakitkannya virus novel corona ini terhadap kesehatan industri pariwisata yang diharapkan menjadi core ekonomi Indonesia tahun 2020 alias penyumbang devisa terbanyak. Kita ambil kemungkinan terburuk. Nah, ini dia. Dari apa yang sudah terjadi, kalau kemungkinan terburuk bahwa penutupan penerbangan dilakukan 3 sampai dengan 6 bulan ke depan, berarti berapa besar devisa yang berpotensi amblas. Nah, ini dia bahwa ternyata dengan memperhatikan proyeksi dan data BPS yang menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan Tiongkok pada periode Januari sampai dengan Juni itu ternyata mencapai 1,05 juta turis. Nah, ini artinya maka kemungkinan jumlah turis negeri tirai bambu ke Indonesia ini hanya akan tinggal 500.000 orang saja. Nah, itu kalau kita lihat dari jumlah kunjungan. Nah, artinya kalau kita lihat dari sumber pendapatan ataupun spending mereka, jika rata-rata turis Tiongkok di Indonesia menghabiskan sekitar 1.000 US dollar atau kita rupiahkan paling gampang menggunakan kurs 14.000, ini berarti 14 juta per kunjungan. Maka penerimaan devisa yang semula mencapai 1,05 juta US dollar di tahun 2019 ini hanya akan mencapai 500.000 US dollar saja, atau kalau kita rupiahkan menjadi 6,805 triliun rupiah atau merosot hampir 50% dibandingkan dengan saat kondisi normal. Nah, kemerosotan jumlah penerimaan devisa inilah baru memperhitungkan Tiongkok saja, belum memperhitungkan dampak penyebaran virus corona terhadap kunjungan wisatawan dari negara lain yang bukan tidak mungkin ikut terpengaruh akibat masalah ini. Nah, ini artinya juga Kementerian Pariwisata mesti pontang-panting lagi untuk mengejar target yang selama ini kebanyakan meleset, bisa dikatakan seperti itu. Saya ajak Anda untuk lihat data target dan realisasi pariwisata 2019 yang bisa kita katakan apakah ini meleset lagi, karena memang kalau kita lihat dari tahun ke tahun, kita ambil saja dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 dari target kemudian realisasinya. Target 12 juta di tahun 2016, tetapi ternyata realisasinya hanya 11,5 juta. Lalu 2017 targetnya ini lebih tinggi lagi, ditetapkan 15 juta, realisasinya 14 juta, jadi ada selisih 1 juta. Lantas di tahun 2018 dari target 17 juta kunjungan, ternyata ini realisasinya hanya 15,8 juta kunjungan atau hanya naik 1,8 juta kunjungan dibandingkan dengan tahun 2017. Lantas kita lihat yang terbaru dari tahun 2019 ini awalnya ditetapkan target adalah 20 juta kunjungan, kemudian pemerintah atau Kementerian Pariwisata merevisinya menjadi hanya 18 juta dan realisasinya ini sangatlah tidak menggembirakan, yaitu realisasinya hanya 16,1 juta kunjungan saja. Dan di tahun 2020 ini ternyata Kementerian Pariwisata kembali menetapkan angka 18 juta sebagai target kunjungan wisata dari mancanegara di Indonesia. Ini kalau kita lihat dari segi target yang bisa dikatakan tidak menggembirakan karena selalu meleset dari tahun ke tahun sampai dengan saat ini. Nah, kita lihat kalau dari sisi devisa, sebenarnya kita harus fair juga bahwa di tahun 2019 ini ada kabar baik bahwa ini naik sedikit dari tahun 2018. Tetapi lebih detailnya kita akan lihat apakah juga meleset. Ya, ternyata di 2016 dari target 13 miliar US dollar hanya ini melebihi, yaitu 13,48 miliar US dollar. Nah, selisih ini paling banyak terjadi tahun 2017, saat itu target 18 miliar dolar ternyata hanya mencapai 15,2 miliar dolar saja. Lalu di 2018 dari target 17 miliar dolar ternyata hanya mendapatkan 16,1 miliar dolar, atau di sini ada selisih sekitar 900 miliar dolar. Lantas di tahun 2019 dari target 17,6 miliar dolar, ini artinya pemerintah juga akhirnya mencoba lebih realistis, tidak menaikkan secara signifikan atau tidak mau berharap muluk-muluk, bisa dikatakan seperti itu. Realisasinya adalah 17 miliar dolar.
Dan di tahun 2020 ini targetnya adalah sebesar 21 miliar dolar. Kenapa? Karena di tahun 2020 ini pariwisata ini diharapkan menjadi, yang saya sampaikan tadi adalah sebagai core dari ekonomi Indonesia. Diharapkan pariwisata dari yang nomor 4 sebagai pemasok devisa menjadi nomor 1. Tetapi kalau kita lihat ini ada potensi kehilangan devisa di tahun 2020 ini yang mencapai, tadi kita sudah hitung 6,8 triliun. Dan ini sepertinya membuat target kemungkinan akan kembali meleset di tahun 2020. Utamanya kalau kita lihat di semester 1 2020. Kecuali pemerintah memiliki terobosan yang luar biasa yang bisa mengejar di kuartal 2 atau mungkin di semester 2 nanti. Ya, memang harus diakui bahwa suka tidak suka secara hitung-hitungan di atas kertas seperti yang sudah kami jabarkan tadi, pariwisata Indonesia ikut menanggung sakit akibat virus novel corona. Tetapi mudah-mudahan saja sakitnya ini tidak sampai akut, maksimal ya batuk-batuk sedikit tetapi segera pulih. Dan demikian fact check kali ini, kembali ke Anda Marvin, silahkan. Hanya Indonesia, tapi menurut UNWTO, kalau memang sebenarnya memang pariwisata dari Tiongkok ke seluruh negara-negara internasional ini sudah top spender sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini. Terima kasih, Amy Arini untuk pemaparannya.